يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Faqad qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah sehingga kita dapat sama-sama hadir untuk menyimak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah dan orang-orang yang cinta akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang saya hormati, hari ini kita sudah masuk pada hadis yang ke-15 dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' fi Bulughil Maram, yang mana hadis yang ke-15 ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqirhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahu al-muslima kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu akhrajahu Muslimun. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, Allah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, ini dengki, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling tanajus, najashi. Itu artinya secara makna yaitu menaikkan harga tanpa niat membeli, itu namanya najash. Nanti kita akan jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan najas. Kita akan jelaskan lebih detail ya di syarahnya. Kemudian lanjut, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling bermusuhan. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Maksudnya tidak tegur sapa. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian kalian menjual ya di atas jualan orang lain. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang selalu bersaudara. Al muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, maka hendaknya dia tidak menzoliminya. Wala yakhdhuluhu, atau membiarkannya. Wala yahqiruhu, dan tidak juga meremehkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di dalam sini, di dada seperti ini ya. Kemudian beliau ketika mengatakan at-taqwa hahuna,
ya, maka beliau itu wa yushiru ila sadrihi. Beliau sambil memegang dadanya seperti ini dan beliau mengatakan takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini. Sampai 3 kali beliau mengatakan seperti itu. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahu al-muslima. Ya. Cukuplah seorang itu dikatakan buruk ay yahqira akhahu al-muslima. Bila mana seseorang itu meremehkan saudara muslim yang lainnya. Kulul muslimi 'alal muslimi haramun, setiap muslim kepada muslim yang lainnya itu haram. Maksudnya haram untuk diganggu, damuhu, ya, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan harga dirinya. Darahnya, hartanya, harga dirinya itu haram untuk diganggu. Jamaah yang saya hormati, hadis ini hadis yang sangat istimewa. Kenapa? Karena inti daripada hadis ini adalah untuk mewujudkan persatuan. Karena dalam kaidah atau prinsip Islam itu adalah persatuan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an pentingnya persatuan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan bahwa persatuan itu merupakan prinsip yang paling utama setelah tauhid. Saya ulangi lagi bahwa persatuan itu merupakan prinsip yang paling utama setelah tauhid. Ya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang bertauhid namun tidak bersatu, maka akan hancur Islam itu. Orang bertauhid, menyembah Allah, beragama dengan baik, tetapi dia mengabaikan yang namanya persatuan. Mereka tidak bersatu, mereka cari bercerai-berai, tidak bersatu. Maka kalau sudah seperti itu, Islam itu mudah ditumbangkan. Islam itu akan mudah dihancurkan. Makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, nanti di akhir zaman jumlah seorang muslim itu sangat banyak sekali. Tetapi mereka itu lemah, seperti buih di lautan yang mudah diombang-ambing. Umat Islam itu seperti itu, seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak, tapi mudah diombang-ambing. Mudah dipengaruhi, mudah dihancurkan, mudah dicerai-beraikan. Kenapa? Karena mereka tidak bersatu. Mereka tidak bersatu. Mereka yang tidak sesuai dengan pemahamannya, yang tidak sesuai dengan manhajnya, atau yang tidak sesuai dengan warna partainya, tidak saling sapa, mereka akan bermusuhan. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang di luar sana, di luar Islam, mereka itu akan senang, bahkan mereka akan bergembira tatkala melihat agama Islam ini tidak bersatu. Kenapa? Karena kalau sudah tidak bersatu, maka Islam itu akan mudah ditumbangkan, akan mudah dihancurkan. Baik, kita lanjutkan syarah daripada hadis ini. Syarah daripada hadis ini, yastamilu hadzal haditsu ala ususil akhlaq wal islamiyah allati tubna 'alaiha al mustama'at. Ya. Yastamilu hadzal haditsu, hadis ini mengandung ala ususil akhlaq, mengandung apa ya? Fondasi-fondasi akhlak Islam allati tubna 'alaiha al-mustama'at, yang menjadi bangunan masyarakat. Jadi hadis ini merupakan fondasi akhlak Islam yang menjadi bangunan masyarakat. Awalan al-munhiyatu, yang pertama al-munhiyat itu larangan-larangan. Apa itu larangan yang pertama? La tahasadu, larangan pertama, la tahasadu, larangan saling mendengki. Asyarhu al-hasadu huwa tamanni zawali ni'mah anil ghair. Hasad itu dia berkeinginan atau dia berangan-angan agar kenikmatan-kenikmatan orang lain itu hilang. Agar kenikmatan yang dimiliki orang lain itu hilang. Itu yang disebut dengan hasad. Wa huwa maradun qalbiyun muharramun.
dan hasad itu merupakan penyakit hati yang sangat diharamkan. Jadi hasad itu maknanya dia berkeinginan agar bagaimana kenikmatan yang dimiliki orang lain itu hilang, dan kenikmatan itu diberikan kepada dirinya sendiri. Dan setiap orang itu, para jamaah yang saya hormati, pasti akan memiliki penyakit hasad ini, pasti. Iri dengki itu pasti, karena itu merupakan fitrah ya. Ketika ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan rezeki, mungkin tetangganya, maka pasti akan timbul rasa hasad. Oh, kenapa dia dikasih rezeki yang lebih sedangkan saya tidak? Atau ketika ada tetangganya, orang lain yang diberikan jabatan, maka pasti akan timbul rasa iri hati itu. Seandainya jabatan itu diberi ke saya. Nah, pasti fitrah manusia. Rasa iri itu pasti ada. Dan hasad yang dilarang itu adalah hasad yang dia berkeinginan agar bagaimana rezeki yang dimiliki orang lain itu hilang dari orang itu dan rezeki itu diberikan kepada dia sendiri. Atau jabatan yang dimiliki orang lain itu hilang, musnah, dan jabatan itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini hasad yang tidak diperkenankan, hasad yang haram ya, iri dengki seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan ketahuilah bahwa hasad ini akan merusak amal, akan menghabiskan, akan membakar amal-amal kita. Amal yang selama ini kita telah bangun, yang kita telah kumpulkan, ya, itu ternyata akan habis karena satu penyakit ini, yaitu penyakit hasad. Kata Rasulullah SAW, kama ta'kulun naru al-khataba, sebagaimana api yang membakar kayu bakar habis. Hasad itu seperti itu, akan membakar, akan menghabiskan, bahkan menghanguskan ibadah-ibadah yang kita telah lakukan selama ini. Ini penyakit hasad. Maka dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi, ini dosa hasad. Setan dikeluarkan dari surga karena hasad kepada Adam. Begitu juga di muka bumi ini, ketika Qabil membunuh Habil, ini karena hasad. Oleh karena itu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat hasad, iri hati. Dan biasanya para jamaah, hasad itu biasanya yang sama-sama satu profesi. Seorang dokter hasad kepada dokter, seorang polisi hasad dengan polisi, seorang pedagang hasad dengan pedagang, atau seorang ustadz hasad dengan ustadz yang lain. Jarang sekali kita melihat seorang dokter hasad kepada ustadz, atau seorang ustadz iri hati kepada dokter, atau dokter iri hati kepada polisi. Enggak, kebanyakan yang satu profesi. Maka orang yang bijak, dia tidak akan menampakkan hasadnya, iri hatinya. Dia simpan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia terbebas dari penyakit hasad tersebut. Baik, ini al-munhiyat yang pertama, larangan-larangan yang pertama. Kemudian al-munhiyat, larangan-larangan yang kedua dalam hadis ini mengatakan wala tanajasu. Hadis ini menyebutkan wala tanajasu, dan jangan kalian saling melakukan najashi. Di sini dijelaskan an-najsu ayazida fi thamani sil'ah wa huwa la yuridu syira'aha. Jadi an-najsu itu maksudnya seseorang sengaja seakan-akan memberi kesan bahwa barang itu sil'ah, bernilai mahal. Wa huwa la yuridu syira'aha, padahal dia tidak ada berkeinginan untuk membeli barang itu. Contoh nih, seorang pedagang A menjual barangnya kepada si B. Padahal si A ini tahu bahwasannya si B ini tidak akan membeli barang itu. Mereka hanya sandiwara saja, antara A sama si B ini hanya sandiwara, atau dia hanya niatnya hanya menipu-nipu, ya, seakan-akan antara si A dengan si B ini saling tawar-menawar dengan harga yang mahal, dengan harga yang tinggi. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menipu pembeli yang lain, agar pembeli yang lain itu tahu bahwasanya harga yang sedang ditawar ini harganya mahal. Seperti itu. Jadi si A dengan si B ini
saling tawar-menawar barang tersebut, padahal sama-sama ingin menipu, bahwasanya harga ini ditawar dengan harga yang mahal untuk menipu pembeli yang lain. Padahal harganya cuma 500.000. Maka dia saling tawar-menawar dengan harga 3 juta, ini harganya 3 juta, oh nggak bisa, 2.500.000. Contoh, seakan-akan barang ini mahal, tujuannya untuk menipu pembeli yang lain. Sehingga penipu yang lain itu terpedaya, bahkan terprovokasi dengan dua orang ini, dengan orang yang saling tawar-menawar ini. Akhirnya pembeli yang lain itu pun membeli barang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan najas. Al-hukmuhu hukmuhu muharramun, hukumnya itu haram. Wa huwa bal huwa minal ghish, bahkan itu termasuk unsur penipuan ya. Jadi penipuan, nipu namanya, haram. Kemudian yang ketiga, al-munhiyat, larangan-larangan yang ketiga, wala tabaghadu, dan larangan saling membenci. Gak boleh saling membenci. An-nahyu an wujudil baghdha'i fil qulub bainal muslimin. Larangan saling membenci di dalam hati. Ya, karena itu kebencian akan melahirkan yang namanya permusuhan dan merusak persaudaraan. Tidak boleh saling membenci. Ya. Umpama dia orang yang tidak sependapat dengan pikiran kita, maka kita tidak boleh membenci dia. Kita hargai daripada pendapatnya. Ya. Jangan hanya perkara yang sepele kita saling membenci, tidak saling sapa. Ya. Bertahun-tahun tidak teguran. Nah, ini tidak diperkenankan. Karena tabaghud, yaitu saling membenci, ini hukumnya haram. Kemudian al-munhiyat, larangan-larangan yang berikutnya, yang keempat ya. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Di sini dijelaskan at-tadaburu huwa ayyurida kullu minhum 'anil akhar wa yusabbiru lahu wa yusabbiru lahu dhahruhu 'inda liqa' wa huwa min alamatil qati'ah. Saling berpaling dan memutus hubungan. Tidak menyapa, tidak tegur sapa, cuek gitu. Saling membelakangi. Yang biasa salaman, yang biasa tegur sapa, kok tiba-tiba nggak tegur sapa. Ya. Tidak saling menyapa, tidak saling tegur. Ini tidak diperkenankan di dalam agama kita. Bahkan ini perbuatan yang haram. Kemudian al-munhiyat, larangan yang kelima, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Ya, tidak boleh seseorang itu menjual di atas jualan saudaranya. Maksudnya, an-nahyu an yabi' ar-rajulu 'ala bai'i akhihi. Larangan bagi seorang untuk menjual atas jual beli saudaranya. Au yashtari 'ala syira'ihi ba'da husuli ijabah wal qabul. Atau membeli atas pembelian setelah terjadinya ijab, penawaran, atau qabul, penerimaan. Nah, ini nggak boleh. Contoh ketika si A menawarkan barang kepada si B. Si A mengatakan kepada si B, ini barangnya bagus, harganya 1 juta rupiah. Dalam khiyar majlis ya, khiyar majlis. Khiyar itu kan ada dua, khiyar majlis dan khiyar syarat. Maka dalam khiyar majlis, si A dengan si B ini saling tawar-menawar barang. Si A menawarkan barang kepada si B, ini harganya murah, cuma 1 juta dan kualitas bagus, kepada si B. Masih taruh menawar. Tiba-tiba datang si C, menawarkan barangnya juga kepada si B. Si C mengatakan, kamu nggak usah beli kepada si A, itu terlalu mahal. Beli saja barang punya saya, harganya 800.000 tapi kualitas sama. Nah, ini ya nggak boleh seperti ini. Kasus seperti ini tidak diperkenankan, tidak boleh. Walaupun sebenarnya sah-sah saja kan, tapi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu akan menimbulkan permusuhan. Akan menimbulkan permusuhan. Hubungan antara si A dengan si B akan terjadi hubungan yang tidak baik, atau si C dengan si A pun tidak akan terjadi hubungan dengan baik. Kenapa? Karena melakukan menjual di atas jualan saudaranya.
ini nggak boleh, tidak diperkenankan. Atau khiyar syarat, jika si A menjual barang kepada si B, maka si itu ada syarat. Si B mengatakan, baik, saya akan beli, tapi saya syarat 3 hari lah, saya mau lihat, meneliti ini barangnya ori atau tidak. Baik, dikasih waktulah si B ini waktu 3 hari. Nah, ketika masa khiyar syarat tadi, tiba-tiba datang si C, dia bilang kepada si B, kamu nggak usah beli itu kayaknya barangnya terlalu mahal, kamu beli sama saya saja, kualitas sama. Hanya pada masa masih khiyar syarat, ya, tiba-tiba si B ini menggagalkan pembeliannya kepada si A, maka ini pun tidak diperbolehkan praktek seperti ini. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan permusuhan, dan kebencian antara si A kepada si B, B kepada si A kepada si C. Nah, ini yang dimaksud dengan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, larangan menjual di atas jualan saudaranya. Kemudian lanjutan daripada hadis ini, perhatikan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi kenapa di sini Rasulullah SAW, ya, ucapan Rasulullah yang pertama, la tahasadu, jangan kalian saling benci, hasad, wala tanajus, jangan kalian saling tanajus, wala tabaghadu, jangan saling bermusuhan, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, tidak tegur sapa, wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'idin. Semua itu tujuannya adalah untuk kunu ibadallahi ikhwan, menjadi hamba-hamba Allah yang ikhwana, yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh dizolimi, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dihina, nggak boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu seperti satu tubuh. Kalau ada salah satu anggota itu sakit, maka semua tubuh itu akan merasakan sakit. Semua tubuh itu akan sibuk untuk memperhatikan anggota yang sakit itu. Ketika umpama tangan kita terkena sengat tawon, sakit, maka semua anggota itu akan sibuk. Mata kita akan melihat anggota yang terkena sengatan tawon itu. Kemudian kaki kita pun akan bergerak mencari obat. Kemudian semua anggota yang lainnya itu akan sibuk tatkala salah satu anggota ini terkena sakit. Contoh terkena sengat tawon, itulah. Nah, seorang muslim pun seperti itu. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi saudara yang lain. Tatkala ada seorang muslim di luar sana terzolimi atau diperangi, maka kita sebagai seorang muslim pun merasakan sakit, pun merasakan prihatin. Mungkin kita akan membantu dia atau mendoakan dia. Contoh seperti di Palestina, ya, ketika negara mereka dihancurkan, anak-anak dibunuh, maka seorang muslim yang di luar daripada Palestina, seluruh dunia itu pun akan merasakan sakit. Berapa banyak negara-negara muslim mereka membantu, ya, saudara-saudara muslim yang ada di Palestina. Bahkan setiap sholat mereka mengadakan kunut nazilah, mendoakan bagaimana kaum muslimin yang ada di Palestina itu terselamat, diberikan kesabaran. Nah, ini bentuk daripada persaudaraan. Seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan takwa itu letaknya di sini. Ya. Sebanyak 3 kali Nabi mengatakan takwa itu letaknya di sini. Bukan di penampilan, bukan penampilan seperti seorang ustadz begitu, pakai jubah hari-hari, pakai peci hari-hari, tidak. Tapi yang dimaksud dengan takwa itu ya letaknya di sini. Ya. Maka Nabi dengan tegas mengatakan takwa itu letaknya di sini. Bukan penampilan, tetapi di dalam hati. Masya Allah. Kemudian Nabi melanjutkan hadis di sini, seorang itu cukup dikatakan seorang yang buruk, ya, apabila dia merendahkan saudaranya.
menyepelekan saudaranya yang lain. Karena setiap muslim kepada muslim itu haram, darahnya haram. Maksudnya apa haram? Haram untuk diganggu. Darahnya, hartanya, harga dirinya itu haram untuk diganggu. Harus kita jaga dan harus kita saling bersaudara dengan muslim yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, hadis yang ke-16 kita lanjut. Wa an Utbah ibni Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma jannibi munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa akhrajahu Tirmidzi wa sahhahu al-Hakim wa lafdhu lahu. Kita masuk pada bab hadis yang ke-16 ya. Dari Utbah bin Malik radhiyallahu anhu qala telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berdoa atau beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa, Allahumma jannibil munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah dari aku akhlak yang mungkar. Wal a'mal, dan mungkarnya amal. Wal ahwa, dan mungkarnya hawa nafsu. Wal adwa, dan dari mungkarnya penyakit-penyakit. Jadi ini merupakan doa ya, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, doanya Rasulullah itu beliau ingin terhindar dari mungkarnya akhlak. Masya Allah. Kita sama-sama tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu seorang nabi yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang sempurna. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji akhlaknya Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas yang paling agung. Itu Rasulullah SAW. Siti Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, kaifa khuluqu Rasulullah SAW? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Maka Aisyah mengatakan, akhlaknya Rasulullah itu seperti Al-Quran. Artinya sangat sempurna sekali. Nah, Nabi saja, seorang yang Allah uji memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Tapi nyatanya Rasulullah SAW itu selalu berdoa agar dirinya itu terhindar dari mungkarnya akhlak. Ini menandakan bahwa akhlak itu memang harus diusahakan. Akhlak itu harus diusahakan. Nabi SAW pernah bersabda bahwa akhlak itu seperti rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah membagi akhlak-akhlak kalian, telah menjatah akhlak kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjatah rezeki kalian. Jadi rezeki orang ini kan berbeda-beda, ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Akhlak pun seperti itu. Ada yang akhlaknya buruk, ada akhlaknya yang agak baik, bahkan ada akhlaknya itu yang sangat baik, sempurna. Jadi Nabi SAW beliau berdoa, Allahumma jannibni al-munkarat. Ya Allah, jauhkanlah aku dari mungkarnya akhlak. Yang dimaksud dengan mungkar akhlak ini, akhlak yang kaitannya dengan batiniah kita. Dengan batiniah, seperti penyakit-penyakit hati, sombong, hasad, dengki, pelit, penakut, atau suka berburuk sangka dengan orang lain. Nah, ini namanya mungkaratil akhlak. Hubungannya itu dengan batin. Kemudian, adapun mungkaratil amal, mungkarnya amal, itu zahir manusia. Kalau akhlak itu kan, mungkar akhlak itu hubungannya dengan batin manusia, tapi kalau amal, perbuatan itu zahir manusia. Yang dimaksud dengan mungkaratil amal, yaitu mungkarnya amal, amal-amal perbuatan yang tidak baik, seperti memukul orang, atau yang berkaitan dengan lisan, mengejek, menghina, berkata-kata yang kotor, mencaci, suka mencela, ini namanya mungkaratil amal. Makanya Nabi itu berdoa agar dirinya itu terhindar dari mungkarnya amal.
Kemudian wa munkaratil ahwa. Ahwa adalah jamak dari hawa. Hawa nafsu ya. Hawa itu hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Hawa nafsu itu cenderung kepada keburukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Terangkanlah kepadaku bagaimana tentang ittakhadha ilahahu hawa. Seorang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya. Berapa banyak orang yang saat ini yang mereka itu menjadi budak oleh hawa nafsunya. Ya. Kecuali memang hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu nafsunya dirahmati oleh Allah. Seperti hawa nafsunya ingin sholat yang panjang-panjang, itu bernafsu. Nafsu yang dirahmati oleh Allah seperti itu. Beda dengan nafsu kita ya. Ya. Kalau nafsu kita tuh cenderung kepada keburukan-keburukan. Maka Nabi mengajarkan agar kita terhindar dari mungkarnya hawa nafsu. Kemudian wa munkaratil adwa, dari mungkarnya adwa. Adwa itu jamak daripada dawa yang artinya penyakit-penyakit. Dari mungkarnya penyakit-penyakit. Yang dimaksud di sini adalah penyakit-penyakit yang berat ya. Seperti lepra, kanker, stroke, ini penyakit-penyakit berat. Adapun seperti penyakit-penyakit ringan seperti penyakit panas, itu tidak diperbolehkan seseorang itu untuk mencela penyakit. Tidak semua penyakit itu boleh dicela. Bahkan ada seorang sahabi ya ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, dakhala ala ummu Sa'ib atau ummul Musayyab. Ada ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyab. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ma laki ya Ummu Sa'ib, wahai Ummu Sa'ib, apa yang terjadi denganmu? Atau au ya Ummul Musayyab, wahai Ummul Musayyab, apa yang terjadi dengan kok kamu nggak seperti biasanya ceria, kok sekarang agak lemas atau kurang kurang sehat seperti itu. Tuzaf zafin. Kemudian Rasulullah mengatakan tuzaf jafin. Apakah kamu ini, kenapa kamu bergetar seperti ini? Intinya seperti itu. Tuzaf zafin, kenapa kamu bergetar seperti ini wahai Ummu Sa'ib? Apakah kamu sakit? Maka Ummu Sa'ib mengatakan al-huma ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ini sedang sakit demam. La barakallahu fiha. Kemudian Ummu Sa'ib dia menghina daripada penyakit. Barakallahu fiha. Sesungguhnya tidak ada keberkahan betul di dalam penyakit ini. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbi al-huma. Jangan kamu mencela huma, demam. Fa innaha tudhhibal khotoya bani Adam kama yudhibu al-kabiru khabathal hadid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa anak Adam sebagaimana alat pemanas besi yang mampu yudhibu kabirul khabathal hadid. Sebagaimana pemanas besi yang mampu menghilangkan karat besi. Jadi ternyata tidak semua penyakit itu boleh dicela ya. Seperti demam itu nggak boleh dicela karena sesungguhnya panasnya demam itu dapat menggugurkan dosa-dosa sebagaimana panasnya api dapat menggugurkan karat-karat yang ada di besi. Ini bentuk daripada doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, agar dirinya terhindar dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, dan mungkarnya hawa nafsu, dan mungkarnya al-adwa, penyakit-penyakit yang berat. Jemaah yang saya hormati, inilah dua hadis yang kita bahas pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan hadis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.